Aku ini seorang pesulap. Semenjak aku kecil dan melihat pertunjukan sulap untuk pertama kalinya, aku bermimpi jadi orang yang berdiri di sana, memukau penonton dengan trik sulapku. Sekarang jangan salah paham, aku gak mau membagi semua trik yang ada dan merusaknya bagi para teman sesama pesulapku. Tapi terus terang saja, trik sulap itu pada dasarnya hanyalah tipuan. Tapi itu bukan masalah utamanya. Aku sedang melakukan perjalanan keliling dunia, tampil di jalanan demi mendapatkan uang untuk melanjutkan perjalananku. Cerita yang akan kubagikan denganmu ini bertempat di Prancis. Aku sedang melakukan trip sulap sederhana untuk beberapa anak kecil di luar gedung Louvre. Saat entah dari mana muncul cewek tercantik yang pernah kulihat dalam hidupku. Dan Paris, dibandingkan semua tempat yang ada, kota yang paling romantis yang ada di bumi. Tak bisa kulepaskan pandanganku darinya. Jadi segera kutinggalkan trik yang kulakukan untuk anak-anak tadi, lalu jalan ke arahnya untuk mendekatinya. Kulakukan trik klasik dengan memetik korek apiku, lalu memunculkan mawar. Itu selalu berhasil dapatkan cewek. Dan kali ini juga dia merona saat ku berikan mawar itu, dan dia lalu berusaha memberiku uang tip, dan kuhentikan dengan berkata, "Cuma senyumanmu yang kubutuhkan, manis." Tiba-tiba dia melihat ke arahku terkejut saat mendengar aksen bicaraku. Ternyata dia juga orang Amerika. Dia memperkenalkan diri sebagai Annabelle. Lalu kami akhirnya ngobrol sepanjang pagi itu. Mungkin terdengar klise, tapi jujur saja, aku jatuh hati padanya. Dia itu sangat manis dan lucu. Saat itu kuputuskan untuk mengikutinya kemanapun dia pergi. Aku nggak lagi ingin berpergian keliling dunia, kecuali ada Annabelle tepat berada di sisiku. Tapi dengan cepat, mimpi itu berantakan. Ada pria gemuk dan botak mendatangi Annabelle dan bertanya pada Annabelle trik apa yang sedang dia mainkan. Annabelle tampak sangat malu dan memperkenalkan pria gemuk itu sebagai suaminya, Ricky. Aku tidak bisa percaya, mereka sedang mulan madu dan dia memperkenalkanku ke suaminya sebagai pesulap jalanan. Apa hanya seperti itu aku untuknya? Cuma penampil jalanan payah. Aku menyela dan berkata bahwa sebenarnya aku akan menampilkan pertunjukan malam itu di tempat yang cukup terkenal. Kusuruh mereka untuk datang dan nonton. Lalu kutinggalkan mereka, merasa malu. Bagaimana bisa aku jatuh cinta begitu mudahnya pada wanita yang sudah menikah? Dan kenapa dia menggodaku dengan terang-terangan? Tak bisa kuabaikan semua pertanda yang diberikan padaku. Tapi harus kusingkirkan dia dari pikiranku untuk melanjutkan perjalanan. Malam itu aku menampilkan pertunjukanku di Concord Square. Dan kulihat Annabelle dan Ricky di antara para penonton. Saat aku bertatapan dengannya, dia memandangku dengan mata memohon yang membuatku menjadi bingung. Menjelang akhir pertunjukanku, aku lihat Ricky pergi. Jadi segera ku akhiri dan mengambil kesempatan untuk lari bicara padanya. Aku hendak bertanya, apa dia menikmati pertunjukanku? Tapi tiba-tiba dia menangis dan memintaku menolongnya. Dia kemudian memberitahuku kalau dia bahkan tidak mencintai Ricky. Dia dipaksa menikahinya karena orang tuanya dulu berhutang besar padanya. Aku nggak bisa percaya ini. Dia bilang Ricky memang sungguh mencintainya, tapi dia cukup kasar dan pemarah. Dan Annabelle sudah tidak tahan lagi. Saat dia bertemu denganku tadi, dia sudah jatuh cinta pada pandangan pertama, dan yang dia inginkan hanyalah bersamaku. Aku merasa sangat kasihan padanya saat ini. Tapi aku tak tertarik terlibat dengan istri orang. Annabelle bisa melihatku bimbang. Lalu dia bilang, meskipun aku tak punya perasaan yang sama, apa bisa paling tidak kugunakan trik sulapku untuk membantunya? Kalau aku membantunya kabur, dia akan memberiku separuh dari kekayaannya. Ricky sangat kaya, dan sudah memberinya banyak uang dan permata. Di titik ini, aku tidak bisa berkata tidak. Awalnya, karena memang aku sungguh mencintai Annabelle. Dan yang kedua, karena aku akan jadi kaya. Akhirnya, Ricky kembali dan tidak terlihat begitu terkesan melihat kami ngobrol. Annabelle meyakinkan dia supaya mengizinkannya ambil bagian di pertunjukanku berikutnya sebelum jadwal mereka terbang ke Italia. Dan selama 3 hari berikutnya, aku merancang kotak ajaib dengan sebuah pintu jebak di lantai yang mengarah ke bawah melalui panggung darurat. Rencana kami adalah Annabelle mulanya akan masuk ke dalam kotak tersebut dan dia akan menghilang. Begitu aku membuka pintunya lagi. Sementara dia sebenarnya mempunyai remote rahasia untuk membuka dan menutup kotak sehingga dia bisa kabur. Lalu saat Annabelle menghilang, aku akan meminta ke suaminya koper yang akan berisi penuh dengan uang dan permata. Dan akan pura-pura melakukannya lagi. Mereka pasti akan bawa semua barang ke tempatku karena akan terbang ke Italia setelah pertunjukan nanti. Tentu saja, koper itu akan masuk ke kotak ajaib dan Annabelle juga akan membuatnya hilang. Dan akhirnya, aku akan melompat masuk ke dalam kotak itu untuk mencobanya sendiri. Kemudian, aku dan Annabelle akan kabur dengan koper itu, lalu naik mobil sewaan dan bergegas ke bandara. Menurutku, gak akan ada masalah. Malam pertunjukan resmi kami pun tiba dan semuanya berjalan mulus. Tapi hanya sampai aku masuk ke dalam kotak. Ku tekan remote, tapi pintu rahasia di bawah kakiku ini tidak mau bergerak turun. Entah kenapa pintunya macet. Aku berusaha memberi sinyal pada Annabelle bahwa aku terjebak, tapi tidak ada jawaban di bawah sana. Di mana dia? Para penonton hening. Sungguh saat yang canggung. Ku nyalakan senter HP-ku, berusaha menemukan tombol keluar darurat. Dan itulah saat aku melihatnya. Secari kertas bertuliskan, "Terima kasih, dasar kau bodoh." Dia benar-benar telah menipuku. Berani-beraninya dia.
Tiba-tiba pintu depan kotak terbuka dan yang berdiri di sana adalah Ricky. Dia bertanya kepadaku, kemana perginya Annabelle dan koper itu? Dan kubilang keduanya ada di bawah panggung dan telah menghilang melalui pintu jebak rahasia. Kami bergegas untuk mencarinya, tapi Annabelle sudah pergi. Kerumunan orang itu kebingungan dan Ricky jadi murka. Dia mulai memaki kalau dia tak semestinya biarkan setan kecil itu jauh dari pandangannya. Saat dia berteriak dan mencarinya, aku segera menyelinap melewati kerumunan dan bergegas ke bandara. Mungkin aku masih punya kesempatan. Annabelle sudah pesan tiket untuk kami terbang ke Cina, dan kupikir paling tidak aku bisa gunakan tiketku. Saat aku check-in, staf bandara memastikan informasi penerbanganku dan bilang bahwa itu palsu. Penerbangan itu tidak ada. Annabelle benar-benar setan. Aku tidak tahu di mana Annabelle sekarang. Dan jujur saja aku nggak peduli. Dia itu gila. Dia benar-benar menipuku. Dan sekarang aku nggak tahu apa aku bisa melakukan trik sulap lagi. Itu cuma akan membuatku sangat mengingatnya.